Wah, apa kabar adik-adik semua? Saya berharap semua adik-adik dalam keadaan sehat selalu ya. Ayo sebelum kita memulai ibadah kita siapkan hati kita, pikiran kita sama-sama lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Saat ini kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami mempunyai konsentrasi. Jauhkan kami dari kuasa iblis yang mau menggoda kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah adik-adik, gak usah berharap semua adik-adik tetap dalam keadaan gembira selalu ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Karena kita juga adalah anak-anak Tuhan Yesus. Jadi tugas kita
adik-adik, kembali lagi kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, seperti biasa, Lose ingin ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan terlebih dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan. Karena pagi hari ini kami masih boleh mengikuti ibadah dan juga mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Tuhan, kami mohon Tuhan tolong kami untuk membukakan mata dan telinga kami dan juga hati kami agar kami mau sungguh-sungguh mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lose ingin bertanya, adik-adik tahu nggak Menara Eiffel? Nah, ini ada gambarnya ya. Menara Eiffel ini menara yang sangat terkenal di seluruh dunia. Menara ini ada di satu negara yang bernama negara Prancis. Tepatnya ada di kota Paris. Nah, Menara Eiffel ini banyak sekali dikunjungi oleh wisatawan. Orang-orang yang ingin berlibur ke kota Paris ini pasti bisa melihat Menara Eiffel ini. Nah, Menara Eiffel ini tingginya sangat tinggi sekali loh. Tingginya itu bahkan mencapai 300 meter. Tinggi Lause saja baru 1 meter, tidak sampai 2 meter. Ini menaranya sampai 300 meter. Nah, alasan dibangunnya Menara Eiffel ini supaya menara ini bisa menjadi pusat pameran bagi seluruh dunia. Jadi, orang-orang yang diberikan kesempatan atau memiliki uang untuk bisa berlibur ke kota Paris ini boleh melihat Menara Eiffel yang begitu cantik dan indah ini. Nah, Lause ingin bertanya, bagaimana dengan Menara Babel pada zaman Perjanjian Lama itu? Sudah pernah dengar cerita tentang Menara Babel? Kalau belum, Lause akan ceritakan ya. Pada zaman dulu, orang-orang memiliki satu bahasa saja, berbeda dengan kita yang tinggal di negara Indonesia ini. Kita memiliki banyak sekali bahasa. Di kota Medan ini saja bahkan sudah lebih dari satu bahasa. Kita ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan juga bahasa Batak. Selain dari 4 ini masih banyak sekali loh yang kita tidak pernah dengar. Contohnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan banyak sekali. Nah, di zaman Perjanjian Lama ini, pada zaman dibangunnya Menara Babel, mereka hanya mempunyai satu bahasa dan satu logat saja. Nah, waktu itu berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai sebuah tanah yang datar bernama Tanah Sinear. Lalu mereka ingin menetap di sana untuk merencanakan pembangunan Menara Babel ini. Kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Nah, sampai ke langit loh, mereka bilang. Menara Eiffel saja barusan 300 meter. Mereka bahkan mau membangunnya sampai ke langit. Lalu kata mereka lagi, dan marilah kita mencari nama supaya kita semua tidak terserak di bumi. Menara adalah salah satu bangunan hasil dari budaya yang dibuat manusia. Nah, menara ini siapapun yang bisa membangunnya akan dianggap sebagai negara dengan teknologi paling canggih dan paling maju. Contohnya, Menara Eiffel yang ada di kota Paris itu sudah dianggap sebagai negara yang maju karena mereka bisa membangun menara yang begitu cantik itu. Nah, begitu pula dengan zaman dahulu. Karena mereka ingin membangun menara itu, mereka mau dianggap sebagai orang yang sangat hebat yang bisa membangun menara setinggi itu. Kemudian mereka membangun menara itu dengan batu bata. Mereka menamainya Menara Babel. Kata Babel artinya adalah gerbang Allah. Tujuan mereka membuat
menara itu supaya menara itu boleh menjadi tempat pertemuan para keturunan Nabi Nuh kepada Allah supaya mereka tidak terserak lagi di seluruh bumi. Mereka juga bertujuan supaya bisa berkomunikasi dengan Allah. Nah, mereka ingin dekat dengan Allah dan mereka ingin digambarkan sebagai orang yang bisa berada di atas langit. Pada kenyataannya, Menara Babel ini bukan berfokus kepada Allah, melainkan mereka menjadi begitu sombong dan merasa sangat hebat karena mereka bisa membangun menara yang setinggi langit itu. Nah, mendengar cerita tentang Menara Babel hari ini, Lose ingin sampaikan beberapa pesan. Yang pertama, kita semua tidak boleh menjadi sombong atau tinggi hati atas kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita harus menggunakan kemampuan kita dengan sebaik mungkin, dengan rendah hati dan tidak boleh sombong. Yang kedua, kita semua diberikan oleh Tuhan beragam macam bahasa dan suku bangsa. Kita semua memiliki banyak bahasa itu bukan karena peristiwa Menara Babel itu, karena Tuhan saja menciptakan beragam bahasa, lebih dari satu bahasa, supaya kita semua bisa belajar saling menyayangi, saling menghormati, dan saling menghargai. Contohnya, adik-adik saja memiliki beberapa macam suku. Contohnya suku Batak, suku keturunan Tionghoa, dan juga ada yang suku Jawa, ada suku India misalnya. Kita semua diajarkan oleh Tuhan supaya kita semua bisa saling menghargai dan menyayangi. Bukan cuma itu loh, masing-masing suku kan mempunyai bahasanya tersendiri. Kita juga boleh belajar bahasa mereka. Tantangan yang ingin Lause berikan kepada adik-adik yaitu adik-adik boleh menggambarkan foto seperti yang ditunjukkan ini, di mana foto ini merupakan kedua tangan, di mana masing-masing kedua orang ini merupakan suku bangsa yang berbeda, satu yang berkulit putih dan satu yang berkulit hitam. Artinya kita harus belajar saling hidup rukun, saling menghargai, dan saling menghormati. Kalau adik-adik sudah menggambar lukisan ini, boleh difoto dengan adik memegang lukisannya dan kirim ke WhatsApp Lause. Nah, kita akhiri cerita hari ini dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami boleh mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Tuhan, biarlah melalui cerita hari ini kami boleh belajar untuk tidak boleh menjadi sombong maupun tinggi hati. Kami semua juga sadar bahwa kami memiliki banyak sekali suku bangsa dan juga bahasa yang beraneka ragam. Kami semua mau belajar untuk saling menghargai satu sama lain, saling menyayangi satu sama lain seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan. 小朋友早安，Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Semua harap semuanya masih dalam keadaan sehat, tetap semangat, bersukacita selalu ya. Ya, hari ini semua akan memberikan beberapa pengumuman. Nah, hari ini semua akan memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk anak-anak yang mengikuti challenge minggu lalu, ada 49 anak. Wah, mantap ya, bagus sekali. Semua harap tetap semangat untuk mengikuti challenge, mengikuti ibadah setiap minggu yang dimulai pukul 8 pagi. Nah, untuk setiap anak-anak yang melakukan challenge, yang membuat challenge, jika diminta foto sambil memegang hasil karya, buatlah foto sambil memegang hasil karya. Nah, jika membuat aktivitas, nah diharapkan adik-adik mengirimkannya sambil menuliskan nama adik-adik. Jadi supaya Lause yang waktu mengeditnya tidak bingung. Nah, yang kedua, ada berita gembira. Sekolah minggu kita akan mengadakan sekolah minggu secara onsite, sekolah minggu secara tatap
Ini saja pengumuman dari Semu. Jika ada yang mau ditanyakan, anak-anak boleh langsung cek ke Semu atau lause-lause sekolah minggu yang lain. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. 小小花园里，红橙黄蓝绿，每朵小花都美丽。微风轻飘逸，蓝天同欢喜，在天父的花园里。你我同是宝贝，在这花园里，约定齐心呵护，不让你伤心。刮风或下雨，应许从不离开你。天父的小花成长在他手里。小小花园里，红橙黄蓝绿，每朵小花都美丽。微风轻飘逸，蓝天同欢喜，在天父的花园里。你我同是宝贝，在这花园里，愿你细心呵护，不让你伤心。刮风或下雨，你是